Tetesan embun pagi belum mengering, namun sinar mentari telah menyambut saya untuk memulai aktivitas. Selamat pagi dari Kampung Baduy. Inilah suasana pagi hari sembari menghirup udara segar sekali di Kampung Kedukutu 3. Asap dapur yang mengepul menandakan masyarakat Baduy mulai menjalani kesehariannya. Nah, disinilah tempat saya bermalam. Jadi masyarakat di Baduy selalu menggunakan alas ini, namanya samak untuk tidur. Sebenarnya saya belum terbiasa awalnya, cuman tadi malam saat merasakan langsung ternyata nyaman juga, empuk dan juga terasa hangat. Berbeda dengan rumah adat lain yang biasa memiliki dapur terpisah dari bangunan utama, tungku masak Baduy berada di dalam rumah. Nah, ini dia yang namanya parako, dapur tradisional masyarakat Baduy. Ini memang letaknya tidak begitu jauh dari ruang tamu, tepatnya di tengah-tengah rumah. Jadi kalau misalnya lagi kedinginan, suasananya sangat sejuk, bisa di sini duduk-duduk ya Teh ya. Disinilah peran wanita Baduy menjadi sangat penting. Sedari pagi mereka telah sibuk menyiapkan sarapan untuk para anggota keluarga. Dalam kesederhanaan, bahan-bahan alami diolah menjadi sajian hangat. Di tangan Teh Anis, sayur mayur serta bahan makanan lainnya yang diperoleh dari kebun diracik hingga terasa menggoda untuk mengisi perut kami. Berkumpul di sesorok, menikmati sarapan hangat, membuat saya merasa menjadi bagian dari keluarga Baduy ini. Sarapan nasi anget, pakai sambal dan ikan asin, aduh nikmatnya. Apalagi ini yang spesial, saya bisa nyobain nasi huma di sini. Ini adalah nasi ciri khasnya masyarakat Baduy. Rasanya kalau perbedaannya dari nasi biasa itu, ini lebih kesat dan ada aroma wanginya. Huma yang berasal dari padi gogo ini menjadi panganan pokok masyarakat Baduy. Ditemani sambal, menjadikan sayur dan lauk terasa lengkap. Nah, jadi sarapan itu menjadi kegiatan yang sangat penting sebelum memulai hari, sebelum memulai aktivitas. Dan sekarang kami sudah selesai sarapan, energi sudah terisi. Saya mau mengikuti kegiatan Kang Jarkan ini berladang di kebun. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Bagi orang Kanekes, ladang menjadi andalan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bercocok tanam menggunakan sistem palawija membuat beragam hasil kebun dapat dinikmati sewaktu-waktu. Masyarakat Baduy memiliki lahan utama yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah lahan larangan, kedua adalah lahan perkampungan, dan yang sekarang mau kami tuju adalah ladang. Kita mau panen nih hari ini. Adat setempat mewajibkan setiap keluarga menanam huma atau padi gogo. Setelah melewati masa panen huma, hasil kebun lainnya biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun dijual. Nah, ini bagi masyarakat Baduy, ada alat dulu yang dipersiapkan. Di sini namanya pengasek. Ini ada nilai filosofinya karena bagi mereka berdiam di alam, jadi harus memakai bahan-bahan yang ada dari alam juga. Nggak boleh pakai cangkul, harus pakai ini nanti untuk menggali. Ini lahannya Kang Jarkan. Luas banget, totalnya sekitar 1 hektar. Tapi bagi masyarakat di sini paling penting tuh ada huma. Pisang juga ada, talas ada, semuanya lengkap di sini. Ini seperti supermarket alami ya kan? Ini udah tinggi ya? Selain sayur mayur, kami juga memanen karbohidrat pengganti nasi, yaitu talas. Di bagian barat Pulau Jawa, talas termasuk sebagai salah satu bahan makanan andalan. Udah bisa, oke. Nah, gede nih yang ini. Tuh, udah satu dapatnya udah gede. Nih Kang.
Udah banyak banget, wah ini hasil belanja di alam. Hasil panen hari ini udah berbagai macam. Kalau seperti ini biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau panen raya lagi banyak-banyaknya bahkan bisa dijual. Oke Kang, udah cukup ya? Yuk. Mata pencaharian utama masyarakat Baduy tidak hanya berasal dari kegiatan cocok tanam. Di beberapa rumah, nampak bagian teras dimanfaatkan untuk berjualan, mulai dari hasil hutan hingga kerajinan. Nah, ini nih yang namanya buah keranji. Ini tuh buah langka dan buah andalan khas masyarakat Baduy. Kenapa saya bilang langka? Karena ini buah musiman dan gak main-main. Lama musim panennya itu setiap 1 kali dalam 5 tahun. Wah, saya kelewat bentar aja. Coba kalau saya datangnya seminggu yang lalu ya, Kang. Buah ini memiliki sebutan lain yaitu tamarin plum. Ditandai dengan kulitnya yang hitam keunguan dan rasanya yang masam. Biasanya panen keranji dilakukan secara serentak, sehingga saat sedang musim, banyak yang mengeringkan buah ini. Nih, tandanya buah keranji sudah matang. Ini dari warnanya seperti ini, coklat kehitaman. Kalau masih muda itu cenderung lebih hijau ya, Kang. Terus ini salah satu ciri-cirinya itu digerak-gerakan bagian dalamnya goyang-goyang. Dalam kondisi kering, keranji dapat tahan disimpan selama 1 tahun. Karena itu jarang masyarakat mengolah buah yang satu ini. Nih, ini dia tampilan dalamnya. Sekarang kita cobain. Buah yang termasuk ke dalam polong-polongan ini memang tersebar di beberapa daerah. Namun pertumbuhannya yang lambat dan hanya dapat ditemui secara liar membuat buah keranji sulit ditemui. Enak banget. Ini rasa asamnya beda banget sama asam Jawa. Justru lebih cenderung ada rasa manisnya di akhir. Terus uniknya, nih di bagian permukaan ini itu seperti bubuk. Jadi pas makan itu suka kayak nempel-nempel di gigi. Habis itu hilang dengan sendirinya. Ini menjadi salah satu buah yang mahal ya di Baduy. Nilai ekonomisnya tinggi. 1 kilo itu bisa mencapai 50.000 kalau lagi mahal-mahalnya. Tidak mudah mendapatkan buah ini. Biasanya, tanaman keranji hanya terdapat di hutan-hutan lebat di kawasan Baduy Dalam. Keluar dari perkampungan, kami mulai memasuki kawasan hutan. Para pengrajin koja biasanya mencari langsung bahan-bahannya dari alam. Nah, sekarang saya sama Pak Sukma mau mencari pohon terep di hutan Pasir Gintung. Menyusuri jalan setapak di antara pepohonan lebat tanpa menggunakan alas kaki sudah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Baduy. Jerih payah kami membuahkan hasil. Akhirnya, kami menemukan pohon terep. Ini yang namanya pohon terep. Kalau dilihat sekilas memang daunnya itu lebar-lebar. Mirip sekali dengan daun pohon sukun. Dan ini umurnya sudah 2 tahun. Nah, justru yang diambil itu serat pohon yang masih muda seperti ini, karena kalau sudah tua itu bisa kering, kurang bagus nanti untuk bahan kerajinan ya Pak ya. Bagian yang akan diolah merupakan kulit batang terep. Sebenarnya kayu ini keras, cuman waktu dipukul-pukul itu tidak terlalu butuh tenaga yang kuat. Batang terep yang sudah kami ambil ini langsung dipindahkan untuk dikuliti. Saya bantu Pak. Berat juga ini Pak. Pas bawa sendiri berat ternyata. Dia belum tidur. Untuk mempermudah proses mengulitinya, dibuat 4 jalur di batang terep. Begitu terkelupas, kulit langsung ditarik dari ujung ke ujung. Wah. Ngambil seratnya harus dari bawah ke atas, harus searah. Kayak gini.
Berat juga tapi nih. Ya Pak, Putus. beneran putus. Nih, Aduh boleh gimana satu dong lagi Pak? nih. Bagian ada GoPro. Kulit yang sudah terpisah dari batang ini tidak bisa langsung diolah. Hanya bagian dalamnya saja yang bisa digunakan sebagai anyaman. Setelah bahan didapatkan, getah yang terkandung di dalamnya dibersihkan terlebih dulu. Wah, Kambium, namanya kambium. unik. Jadi, Ada cara untuk menghilangkan getahnya ini. Itu justru pakai telapak kaki sama Bapak. Memang ya, telapak kaki masyarakat suku Baduy itu terkenal kuat sekali. Mereka bisa jalan tanpa alas kaki jauh banget. Apalagi seperti ini. Ini udah biasa banget Pak Sukmanya. Dari satu pohon berukuran kecil seperti ini, bisa menghasilkan serat sepanjang 20 meter. Nih, mumpung kita perjalanan pulang sekaligus mampir ke kebunnya Pak Sukma, kita ngambilin dulu ini bahan untuk pewarnaan. Namanya pohon tarum. Tanaman yang disebut juga sebagai nila ini merupakan pewarna biru alami. Penggunaan warna utama berupa biru dan hitam pada pakaian Baduy membuat tarum ini banyak dibudidayakan. Selain sebagai pengrajin koja, Pak Sukma juga memiliki kemampuan untuk membuat pewarna alami untuk dijadikan benang kain tenun. Daun tarum harus direndam, ditunggu sampai 18 jam, baru warna birunya keluar. Jadi seperti ini, direndamnya ditindis pakai batu, biar nggak ngambang daunnya. Di rumah inilah Pak Sukma biasa mengolah bahan dari alam ini menjadi beragam kerajinan. Nah, kulit dari pohon terepnya sebelum bisa dijadikan kerajinan harus dijemur dulu, kurang lebih 5 jam sampai kering. Nah, ini di sebelah saya udah ada nih, udah siap digunakan. Udah keringnya lebih ringan sekali. Nah, ini baru bisa kita lanjut ke tahapan berikutnya, dirara. Jadi harus dipisah-pisahkan, seratnya lebih kecil lagi. Merara adalah kegiatan memilin serat-serat terep menjadi tali. Meski terlihat mudah, namun proses ini cukup memakan waktu. Ketika sudah menjadi tali, barulah bahan ini dianyam menjadi gelang ataupun koja. Lihat Pak, saya udah bisa nih. Bisa udah. Gini Pak ya, betul udah ya. Cakep ya. Dibutuhkan keuletan dan ketekunan saat merara. Ngajajap merupakan sebutan masyarakat Baduy untuk merajut tali terep ini. Wah, cantik banget Ibu. Nih, bagus kan? Saya dapat gelang oleh-oleh dari Ibu Arti. Gelang khas suku Baduy. Kalau udah jadi nggak cuma bisa jadi gelang, tapi ada kerajinan lainnya ini. Contohnya nih, tas ini. Terus yang ini namanya tas koja. Bagus-bagus banget. Sembari kami mengolah tali terep, bahan pewarna alami telah siap digunakan. Wah, udah jadi nih Pak ya. Alhamdulillah ini yang warna biru yang tadi kita petik di Daun kebun, tarumnya. daun tarum. Ini baru satu kali celup. Kalau pengen tua birunya berarti harus 1 minggu. Satu harinya itu 5 kali celup. Lama pencelupan tergantung dari kepekatan warna yang diinginkan. Karena menggunakan bahan-bahan alami, proses ini memang memakan waktu yang panjang. Ini sudah terlihat di sini warna-warna benangnya kan berubah sekali. Walaupun daunnya berbeda, karena akan menghasilkan warna yang berbeda juga. Di belakang saya juga bahkan ada yang hijaunya lebih tua, terus ada warna orange juga. Jadi ntar bisa dimainkan perpaduan warnanya. Kalau mau warnanya lebih tua lagi, itu proses pencelupannya bisa berhari-hari, bahkan semingguan. Hasil dari benang-benang inilah yang dimanfaatkan para wanita Baduy menjadi bahan kain tenun. Kain dengan corak khas yang menggambarkan identitas suku Baduy dengan segala kesederhanaannya.